Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Ada kejadian aneh di MotoGP Malaysia 2023 dalam sesi sprint race. Sepertinya ada bekas bungkus makanan yang nyangkut di depan fairing depan motor Pecco Bagnaia. Entah berupa kertas atau plastik, namun melihat bentuknya ada yang bilang kertas kotak makanan. Apakah itu pengaruh kecepatan motor Pecco? Sepertinya tidak, namun mempengaruhi pikiran penonton. Apakah ada yang sengaja mengganggu balapan Pecco Bagnaia untuk menggagalkan Pecco jadi juara dunia dan mempermudah langkah Jorge Martin dalam mencapai juara dunia? Selain kejadian ini, tampaknya banyak yang membicarakan bagaimana Bastian ini takut menyalip Pecco. Bukan diperintah tim order, tapi sebuah kewajaran jika Bastian ini tidak menyerang Pecco Bagnaia. Terlebih lagi ketika Ducati sedang mempertimbangkan untuk mengganti dengan Jorge Martin. Poin Bastian ini jauh dan tidak bisa dimainkan sama sekali untuk perebutan gelar juara dunia. Jelas dia tidak menjalankan perintah tim order, namun secara alami dia akan melakukan tindakan yang pintar agar kursinya tahun ini tetap aman dari arahan Jorge Martin. Alex Marquez sepertinya sudah memahami dengan baik motor Ducati Desmodici, sehingga tahun depan dia bisa berbagi pengalaman dengan teknik menjinakkan motor Ducati. Dengan cara ini Marc Marquez tahun depan tidak akan membutuhkan waktu lama untuk bisa cepat dengan motor Ducati meskipun di tim satelit. Paling tidak Marc Marquez bisa menang lagi. Pecco Bagnaia menambahkan, meningkatkan diri tanpa melakukan perubahan pada motor. Pecco Bagnaia sangat senang dalam motor Ducati dan kecepatan balapnya pada latihan hari Jumat di Sepang. Posisi ke-8 dalam timesheet dan tertinggal 0,597 detik dari catatan waktu terbaik yang dibukukan Alex Marquez dari Gresini Racing. Mungkin bukan hasil yang luar biasa bagi seorang juara dunia MotoGP, terutama karena rivalnya Jorge Martin jelas berada jauh di depannya posisi kedua. Meski demikian, Pecco Bagnaia menegaskan, saya sangat senang. Itu adalah hari Jumat pertama di mana saya tidak mempunyai keinginan untuk tim saya untuk hari Sabtu. Gaspol di hari Jumat. Itu adalah hal yang sudah bisa saya prediksi. Mungkin yang paling bisa terjadi sebelum Barcelona. Secara umum saya sangat puas dengan fase pengereman dan traksinya. Saya masih kekurangan speed pada lap pertama dengan ban belakang yang lebih soft, tapi saya rasa kami juga membuat langkah maju hari ini. Saya hanya sedikit kurang beruntung karena bendera kuning Raul Fernandez keras di akhir sesi latihan. Namun secara keseluruhan saya sangat senang, imbuh Pecco Bagnaia. Francesco Bagnaia harus 2 kali memasuki Q1 di Mandalika dan Phillip Island, berhasil masuk 10 besar pada latihan hari pertama di GP Malaysia sehingga bisa langsung masuk ke Q2. Alhasil Pecco Bagnaia meraih pole position, start dari depan. Akankah Pecco bisa menang pada balapan hari Minggu besok? Oleh karena itu Pecco melancarkan strategi agar bisa memenangkan balapan, terutama karena penantangnya Martin saat ini sedang dalam performa terbaiknya dalam satu lap. Rider berusia 26 tahun itu menjawab, sangat penting untuk langsung memasuki Q2. Di Thailand saya berada di 10 besar pada hari Jumat, namun feelingnya tidak sama seperti hari ini. Kecepatan saya hari ini luar biasa. Pada ban bekas saya hanya 0,2 atau 0,3 detik lebih lambat dibandingkan saat keluar pertama. Ini sangat penting, namun kami harus mengambil langkah lain. Pada Sabtu pagi tanpa melakukan perubahan apapun pada motor, saya akan meningkatkan diri, itu yang paling penting. Pecco Bagnaia sendiri mengaku perasaannya tak enak menjelang GP Catalunya ketika dia mengalami crash mengerikan tak lama setelah start. Apakah juara dunia MotoGP 2022 itu punya kepercayaan diri untuk kembali menjalani akhir pekan sempurna untuk pertama kalinya seperti penampilan yang penuh percaya diri di GP Austria pada Agustus lalu? Pecco menjawab, itu sulit karena saya punya keunggulan performa yang jelas di Austria. Saya mampu mengerem lebih keras, memiliki traksi yang lebih baik dan tidak melihat adanya keausan ban selama balapan. Trek Malaysia ini benar-benar berbeda. Biasanya kami selalu sangat kuat dalam hal kecepatan balapan. Dia bahkan lebih kuat dalam memburu waktu.
Dia telah mengambil langkah dibandingkan dengan kami yang lainnya sejak Barcelona. Itu jelas terlihat kita harus menemukan perasaan itu lagi, ujarnya merujuk pada rivalnya Jorge Martin. Peko Bagnaia tahu betapa pentingnya kualifikasi untuk sprint race dan balapan utama. Mungkin tidak terlalu banyak trek ini karena trek lurus panjang kita bisa mendapatkan keuntungan dengan Ducati dan perangkatnya. Tapi di trek lain seperti Valencia bisa menjadi masalah jika tidak start dari barisan depan. Jadi membalikkan feeling itu pada satu fast lap sangatlah penting, tegas rider asal Turin Italia itu. Meski mendapatkan tekanan dalam perebutan gelar juara dunia melawan rekan semerknya Martin, Peko mampu membalap dengan bebas. Saya tidak merasa terhalang seperti yang terjadi pada balapan terakhir di Valencia tahun lalu. Setiap pembalap menghadapi tekanan secara berbeda, tapi menurutku hal itu tidak akan mempengaruhi performa mereka. Saya pikir dia akan tetap sangat kompetitif, kata Peko Bagnaia. Boleh saja Peko Bagnaia di belakang Jorge Martin, namun soal race pace beda lagi. Sebab Peko Bagnaia menegaskan bahwa kecepatannya dengan ban bekas atau terpakai sangat luar biasa. Aku kencang daripada Jorge Martin. Peko menjadi yang tercepat ke-8 latihan bebas kedua dan meraih pole position dengan pebalap Ducati tercepat dan bisa start dari posisi terdepan. Aku rasa kami sangat bagus di dalam mudah, tapi kami masuk 10 besar. Bahkan kami bisa meraih hasil yang positif. Saya bisa start dari terdepan dan meraih pole position untuk balapan utama. Karena yang paling penting menggunakan ban belakang ini, kedua ban belakang pekerjaan kami sangat positif. Oleh karena itu Peko Bagnaia menyadari harus bisa mengatur strategi sebaik mungkin untuk meningkatkan kemampuan membalapnya. Namun kami sangat dekat dengan top rider. Peko Bagnaia harus berada dalam kondisi terbaiknya akhir pekan ini setelah kehilangan poin di kedua balapan dari Martin di Buriram. Namun kabar baiknya Peko Bagnaia adalah meraih kemenangan di Sepang musim lalu, tempat dia juga menang di Moto3. Peko berusaha untuk menang lagi di MotoGP 2023 ini. Peko sendiri tidak merasa khawatir selama latihan hari Jumat dan merasa kecepatan balapan cukup baik untuk mendapatkan hasil serupa. Jelang balapan besok, Peko akan melakukan strategi dengan melakukan lap time tercepat untuk bisa gaspol, karena Peko Bagnaia start dari grid terdepan dan akan ngacir duluan meninggalkan lawan-lawannya terutama Jorge Martin. Tanya itu Peko akan dibantu Enea Bastianini. Enea Bastianini akan mengawal Peko dari belakang dan menghadang Jorge Martin di MotoGP Sepang Malaysia 2023 besok. Peko ingin menang untuk bisa memangkas poin jauh dari Jorge Martin. Enea Bastianini berperan di sprint race MotoGP Sepang Malaysia 2023.